Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang bersuci. Nah, pada pertemuan yang terdahulu kita sudah belajar tentang wudhu dan tata caranya. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang tayamum. Tayamum ini adalah bagian dari bersuci. Nah, insya Allah nanti dengan penjelasan dari Ustazah, anak-anak akan memahami apa itu tayamum. Nah, sebelumnya kita amati ada gambar anak yang sedang menempelkan kedua tangannya di atas tanah. Nah, sudah siap anak-anak semuanya? Mari kita belajar tayamum bersama-sama. Tayamum adalah cara bersuci pengganti wudhu dan mandi wajib. Tayamum menggunakan debu yang suci. Debu yang suci terdapat di sekitar kita ya, misalnya di dinding, di tanah, dan benda-benda lainnya yang bersih. Nah, satu kali tayamum untuk satu kali sholat. Nah, kita sekarang tahu ya bahwa tayamum bersuci menggunakan debu, tidak menggunakan air. Tapi kapan tayamum itu boleh dilakukan dan oleh siapa saja? Perhatikan Ustazah. Yang pertama, tayamum dilakukan jika tidak ada air. Misalnya, pada musim kemarau panjang, air sumur menjadi kering sehingga sulit ditemukan air. Bahkan tanah terlihat pecah-pecah. Air digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang pokok terlebih dahulu. Misalnya, untuk minum dan untuk memasak. Yang kedua, ketika kita dalam kondisi sakit dan jika terkena air, sakit kita menjadi bertambah parah. Atau jika dokter berkata, kita tidak boleh untuk berwudu terlebih dahulu, maka kita boleh melakukan tayamum ketika akan sholat. Nah, yang ketiga yaitu ketika dalam perjalanan yang jauh. Ketika kita naik pesawat atau naik kereta yang perjalanannya itu lama sekali, nah kita boleh melakukan tayamum. Nah, apakah kamu sudah bisa melakukan tayamum? Kalau belum bisa, yuk kita belajar tayamum bersama-sama. Sama dengan wudhu, dalam tayamum terdapat rukun tayamum. Nah, anak-anak paham? Rukun adalah sesuatu yang wajib dikerjakan. Jika ditinggalkan salah satunya, maka akan menjadi tidak sah. Nah, rukun tayamum artinya hal-hal yang harus dilakukan ketika tayamum. Rukun tayamum ada 4. Yang pertama, niat. Yang kedua, mengusap wajah sekali. Yang ketiga, mengusap kedua tangan kanan dan kiri sampai ke siku. Dan yang keempat, tertib. Tayamum dilakukan dengan urut. Nah, sekarang anak-anak perhatikan ya. Kita akan belajar untuk mempraktikkan tayamum. Yang pertama, tayamum bagi orang yang sehat. Jadi ketika orang itu dalam keadaan kekeringan atau dalam perjalanan jauh. Yang pertama, membaca basmalah dan niat. Nah, niatnya dibaca dalam hati ya. Yang kedua, menempelkan kedua telapak tangan di dinding yang berdebu atau di tanah. Nah, selanjutnya kita kemudian menipiskan tanah atau debu yang menempel di tangan dengan meniup kedua telapak tangan. Kemudian kita mengusap ke muka ya, debunya diusapkan ke muka dengan sekali usapan. Kemudian dilanjut dengan mengusapkan tanah atau debu ke tangan kanan dan tangan kiri sampai ke siku dengan sekali usapan juga. Nah, setelah itu anak-anak berdoa. Doanya sebagaimana doa sesudah wudhu. Nah, itu tadi tayamum untuk orang yang
sehat. Sekarang tayamum untuk orang yang sakit. Bagaimana caranya? Yang pertama, tangan ditempelkan di tanah atau di dinding atau benda lainnya yang suci, kemudian dipakai untuk tayamum. Diusapkan ke muka atau ke tangan. Tapi jika di tubuhnya terdapat luka yang digigit atau dibalut, maka cukup diusapkan di atas luka yang digigit tadi atau yang dibalut tadi. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak sudah paham atau belum bagaimana cara praktik tayamum? Nah, agar anak-anak lebih paham lagi cara praktik tayamum, simak video dari Ustadzah ya. Tayamum itu apa, Bu Guru? Tayamum adalah pengganti wudhu. Tayamum dilakukan jika tidak ada air, ketika kita sakit, atau kita sedang naik kendaraan. Nah, coba Diva sebutkan urutan gerakan tayamum. Baik, Bu Guru. Gerakan tayamum adalah seperti ini. Pertama, niat. Kemudian meletakkan telapak tangan kita di tempat yang berdebu. Kedua, meniup telapak tangan kita. Ketiga, mengusap muka dengan kedua telapak tangan kita. Dan yang keempat, mengusap telapak tangan hingga pergelangan tangan. Wah, Diva pintar ya, sudah tahu gerakan tayamum. Yang tadi kegiatan kita belajar tayamum pada hari ini. Nah, agar anak-anak tambah bersemangat, Ustadzah mempunyai lagu untuk anak-anak yang berjudul Rukun Tayamum. Yuk kita hafalkan bersama. Sebelum beribadah harus bersuci dulu dari hadas kecil dengan wudhu dan tayamum. Dari hadas kecil dengan wudhu dan tayamum. Jika tidak ada air atau karena sakit atau dalam perjalanan, maka boleh bertayamum. Atau dalam perjalanan, maka boleh bertayamum. Mulai dari berniat mengusap muka, mengusap kedua tangan sampai ke siku. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang tayamum. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.